kelompok 1 yang pernah mengatakan. Saya Bagus Maulana. Saya Syifa Laila Sariwanti. Saya Sofia Nur Akmalia. Saya Siti Nurlaini. Saya Rafiq Rizal Badila. Saya Rocky Joli Pandri Nasution. Saya Nuna Salam. Saya Badri Tamam. Akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Konsep Dasar Filsafat. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah dengan dosen pengampu Dr. Haji Jujun Junaidi MAG dan Ibu Zaura Silviana M. Aum. Selamat menyaksikan. Cek itu. Kembali di Close the Book. Masih bersama saya Boges Maulana. Berbicara tentang filsafat dan etika dakwah. Berpikir-pikir sulit. Bertanya-tanya lebih sulit. Langsung saja kita panggilkan mahasiswa dari Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Keplas. Hey. Assalamualaikum. Halo, kawan. Sehat. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk aja, Mbak. Pagi yang cerah ini sama kayak muka kalian berdua. Cerah. Saya pengen tahu siapa sih nama Anda? Dari sekilas nama. Kenalkan, nama saya Badri Tamam. Saya dari kelas 3C. Kalau Anda yang cantik? Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Syifa Laila Sariwanti. Asal kota saya dari Tasikmalaya dan sekarang saya mengemban pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan di kelas 3C. Di zaman sekarang, zaman Z, di medsos ini banyak sekali yang bertanya-tanya tentang filsafat. Bahkan banyak sekali orang-orang yang tidak tahu apa itu filsafatnya. Menurut kalian itu apa sih filsafat? Aristoteles berpendapat dalam buku Information Ethics bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari eksistensi manusia. Perdebatan tentang eksistensi manusia itu adalah tujuan hidup dan sebagaimana merupakan bagian dari ilmu filosofi. Nah, dalam dictionary of philosophy atau disebutnya dalam filosofi, bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya apa? Yaitu filosofi, yang terdiri dari dua kata, yakni yang pertama adalah filosofi, filosofia, philos yang berarti cinta, dan sophia adalah kebijaksanaan. Bang Badri, tujuan hidup itu kan sudah jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kalau itu dikaitkan dengan filsafat gimana? Kalau dikaitkan dengan filsafat, kita lebih dikenal filsafat itu adalah pemikiran yang ada di dalam akal budi. Mungkin kalau di dalam segi materi yang kamu pertanyakan kepada saya, bahwa tujuan hidup adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Billah, semua karena Allah. Betul? Betul. Ya, semua kita hidup ini adalah karena Allah. Siapa yang menjalankan perintahnya, dia akan mendapat imbalannya. Dan siapa yang tidak menjalankan perintahnya, maka azab itu sangat pedih. Bagaimana perkembangan atau sejarah? Sejarah itu ada di mana aja sejarah filsafat sih, Mbak? Oke, Mister. Di sini kalau berbicara tentang sejarah perkembangan filsafat itu, kita bisa merujuk nih pada bukti-bukti sosiologis, antropologis, atau artefak kebudayaan yang serta sejarah filsafat yang ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Terutama ada di wilayah Mesir, di kawasan timur, kemudian ada di Cina, kemudian juga berlanjut di barat, gitu. Bukti-bukti perkembangannya di wilayah Mesir atau di wilayah kawasan timur tuh apa aja sih?
berbicara terutama di wilayah Mesir nih, dengan adanya gambaran tentang Tuhan dan kehidupan akhirat yang terpahat di makam-makam raja Mesir kuno, periode selanjutnya yang menunjukkan kehadiran aktivitas filsafat adalah periode 2150 sebelum Masehi. Dan dengan ditemukannya narasi filosofis ini yang termuat dalam The Epic of Gilgamesh. Selanjutnya di kawasan timur nih, diketahui bahwa filsafat itu sudah dipraktikkan pada periode 1500 sampai 500 sebelum Masehi di India yang disebut juga sebagai periode Vedic. Itu saja kalau di wilayah Mesir dan di wilayah timur. Wow. Pengetahuan kalian luar biasa. Berarti langsung saja kayak filsafat itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan ya. Iya. Oh. Dan filsafat juga merupakan aktivitas berpikir yang mengawali berbagai bentuk kebudayaan dan karya yang diwariskan pada setiap zaman gitu. Itu sangat pintar. Ngomong-ngomong, kalian tuh sama nggak sih baca buku ini? Sama kayak saya juga baca buku kayak ini nggak? Oh, iya. Saya juga membaca tentang ilmu filsafat itu karangan oleh dari Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Jadi di sini ini menjelaskan tentang bagaimana pengertian, perkembangan tentang sejarah filsafat dan etika dakwah dari zamannya hingga zaman sekarang itu bagaimana. Oke. Teman-teman, sudah kalian ketahui kan apa itu filsafat dan di mana aja kembangnya filsafat. Mungkin cukup sekian dari podcast saya hari ini. Tutup buku. Close the door. Kembali lagi kepada close. Kemarin kita belajar tentang filsafat. Apa itu filsafat dan perkembangannya di mana aja? Sekarang saya pikir-pikir kurang. Mungkin kita nanti akan membahas tentang babakan sejarah filsafat lagi dan perkembangan aliran pemikiran filosof. Kita undang lagi nih anak Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di close. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Ukti, silahkan dulu. Wow, hari ini muka kalian tuh seperti sunset pada sore hari ini. Boleh perkenalan abang-abang sama teteh-teteh yang ganteng dan cantik ini? Mulai dari siapa nih? Dari abang-abang. Tapi kayaknya ladies first deh. Oke, ladies first. Oke. Baik, terima kasih kepada Master yang sudah mempersilahkan saya. Saya perkenalkan, nama saya Siti Nurlaini. Saya dari Purwakarta. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, dari Purwakarta. Rumah tetehnya sama Alfamaret mana? Berdekatan. Oh ya, deket sama Alfamaret berarti. Ya, kalau seandainya abangnya, gimana abangnya? Kalau nama saya Rofik Rizal Bilang, saya asal dari Garut. Saya pun sama dari UIN Sunan Gunung Jati. Siap. Gimana kabar Bang Bogis? Alhamdulillah, hari ini pusing belajar dengan filsafat dan etika dakwah ini. Makanya saya mengundang kalian di sini untuk dari mukanya, Bang. berdiskusi kepada saya, ya. Dari Garut ya? Ya. Wow. Berarti mukanya kayak domba. Gak gitu Bang. Gak dia gitu Bang. Tapi identiknya Garut tuh kayak dengan dombanya gitu. Tapi nggak mau kata orang Garut kayak domba semua. Ya. Saya pikir banyak sekali jaket kulit itu dari kulit domba,
kerupuk-kerupuk itu dari kulit kambing, sapi gitu kan ya. Sorry teman, sorry. Santai. Oke. Saya bingung membaca buku ini dan lihat-lihat di Google, bingung, pusing. Makanya saya pengen sekali bertanya-tanya kepada kalian semua. Tadi saya lihat buka halaman ini ada tulisan babak sejarah. Babak sejarah. Bang Pusing kelihatan dari mukanya, Bang. Iya. Gimana? Ini siapakah yang mau menjelaskan tentang babak sejarah? Teman saya. Ya, Teteh. Oke, Master. Di sini saya akan menjelaskan babakan sejarah filsafat. Nah, babakan sejarah filsafat di sini ada beberapa periode. Yang ke-1, periode kuno, yaitu keterangannya filsafat pada periode ini lebih dimaknai sebagai upaya manusia untuk memahami bagaimana hubungannya dengan alam dan kekuatan di luar sana. Dan yang kedua itu periode klasik. Periode ini adalah kelahiran filsafat di Yunani yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang muasal dalam materi dasar membentuk alam semesta. Kedua yaitu periode klasik. Periode ini adalah kelahiran filsafat di Yunani yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang muasal dan materi dasar membentuk alam semesta. Nah, seperti itulah, Master. Teh, ada lagi nggak nih periode-periode yang lain gitu? Nah, tentu saja, Master, ada, yaitu periode modern. Nah, periode modern sebenarnya beriringan dengan periode pencerahan di Barat. Karena itu, beberapa filsuf utama yang hadir pada masa pencerahan disebut sebagai peletak dasar periode filsafat modern. Nah, seperti itulah periode modern. Babakan ya. Mungkin sekarang saya mau nanya sama akang-akang dari Garut, si pemilik domba. Perkembangan tentang aliran atau pemikiran filosof itu kayak gimana sih? Perkembangan aliran pemikiran filosofis ya. Kalau berbicara tentang aliran filosofis tentunya sangat banyak, dan tentu perkembangannya berkembang secara sistematis dan berkesinambungan dari mulai dulu sebelum Masehi sampai zaman sekarang. Ada beberapa itu. Yang pertama, yang paling awal aliran pemikiran filosofis itu adalah Ionianisme. Itu pada tahun 640 sampai 475 sebelum Masehi. Om Bokes juga mungkin zaman dinosaurus. Iya, itulah. Aliran ini gimana ya? Merujuk pada pemikiran filsuf dari Miletus Ionia. Fokus utamanya adalah pada pencarian prinsip dasar penyusunan alam semesta ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu lanjut ke aliran filsafat Pythagoreanis. Apa sih itu? Pythagoreanisme itu Om. Iya. Sekitar tahun 582 sampai 520. Untuk pemikiran ini Itu sebelum Masehi apa sudah Masehi? sebelum Masehi Om Deddy. Karena penjelasannya kita berurutan gitu, biar nggak terlalu pusing. Jadi alasan ini merujuk pada pemikiran Pythagoras dan fokusnya pada bidang matematika, sains dasar, dan mistisisme. Ada beberapa tokoh yang memang menjadi pelopor di pemikiran yang kedua ini, diantaranya Pythagoras dan Damon. Kemudian yang selanjutnya, tapi ini masih banyak loh Om Boges. Kalau kita rinci dari awal sampai akhir itu nggak sampai 2 jam. Atau mau dilanjut satu lagi aja nih? Lanjut aja deh. Satu lagi aja ya? Ya, satu lagi. Setelah itu, setelah Pythagoreanisme, itu ada pemikiran filosofis eleatisisme. Itu sekitar tahun 490 sampai 570 Masehi. Jadi bagian fokus utama di aliran filosofis ini adalah metafisika. Jadi metafisika lebih diutamakan dalam aliran filosofis yang eleatisisme ini. Begitu Om Boges. Kalian udah tahu belum nama saya ini? Siapa?
Bogis Maulana. Saya panggil Oppo kayak panggil Sugar Daddy. Oh ya, saya insya Allah juga calon sugar daddy. Leader. Amin Om, kita doakan. Ya mungkin itu teman-teman yang kita pelajari hari ini tentang babakan filsafat dan perkembangan aliran pemikiran filosof. Mungkin hari ini cukup sekian karena kita kalau terlalu pintar juga nggak enak kan sama orang lain kan. Biar tetap rendah. Iya, harus seperti padi gitu lah menunduk kan ya. Saya pikir Anda pintar nih berdua. Itu pakai buku apa aja sih yang kalian baca? Oh iya, itu tuh yang tadi saya bahas itu perkembangan dari filsafat itu ada bahas di buku Filsafat Dialektika Dawa ya teh. Iya. Ini penulisnya Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Jadi teman-teman bisa nanti buka-bukalah cari banyak di toko buku terdekat. Om Buki sudah punya belum? Alhamdulillah di rumah itu ada 3 atau 4 buku itu. Saya simpan, saya koleksi karena sangat bagus sekali bukunya. Mungkin teman-teman close the book. Cukup sekian pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saja ikutin acara close the book yang akan datang. Oke? Mungkin. Mantap. Waduh, teman-teman, sahabat close the door. Mungkin kalian masih kurang ilmunya. Maka kita sekarang nanti akan membahas tentang cabang filsafat, tambah lagi filsafat dan metode berpikir. Kan Anda susah berpikir, maka nanti ada filsafat metode berpikir. Terus yang ketiga itu ada analisis teks keagamaan dengan filsafat. Jangan kemana-mana, tetap di close the book. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, teman-teman. Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat, kawan. Ya, silakan duduk dulu. Kawan, 3 orang ini bukan 3 pentel korek, tengah-tengahnya kayak ketek. Bukan, tapi 2 cowok dan 1 cewek. Bolehkah kalian berkenalan kepada saya, teman? Mungkin dari Anda, Boy. Mungkin saya nggak usah manggil Mister ya, saya manggil Le aja ya kan, Boleh, Le. biar lebih masuk kulturnya untuk saya yang aslinya orang Medan gitu. Wow, dari Ya, Medan. perkenalkan nama saya Rocky Joli Pandri Nasution, ada label Nasution ya, yang asli Medan. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebenarnya saya sih agak sedikit nyesal pindah ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dikarenakan apa? Dilihat dari teman-teman saya waktu di Jogja, mereka sudah pada magang. Tapi saya sini turun kelas dari kelas 3C di jurusan manajemen dakwah. Oh, berarti Anda ketinggalan. Bukan ketinggalan, Mas Le. Saya itu ngulang 1 tahun gitu. Gara-gara Ya, apa ya namanya? Mungkin untuk cari pengalaman gitu atau menambah wawasan. iya. Berarti mungkin seandainya pengalaman wawasan Anda lama untuk mempelajari, berarti Anda pengalaman Anda lebih luas. Iya. Kayak danau nih. Bukan danau, lautan, samudra. Bisa juga dibilang gitu ya. Ya. Wow, Le Rocky ini dari Medan. Sekarang teteh yang gulis ini dari mana? Oke, Mister, saya Sofian Rahmalia dari Tasikmalaya. Saya sama menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 3. Oh, Sofia. Iya, Panggilannya? Sofia. Bebas Sofia. mau ngomong. Oh, bebas. Iya. Kalau seandainya saya memanggil Sopi Put? Jangan dong. Oh iya. Gopun aja, Pak. Oh, ya. Oke, teteh Sofia yang gulis pisang. Sekarang dari Anda, Le. Dari manakah asal Anda? Oke, baik.
terima kasih bapak-bapak di sini mungkin. Oh, Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Salam, biasa dipanggil Idrus. Mungkin sangat beda jauh ya sama panggilannya, itu semuanya ada sejarahnya gitu. Saya Nurul Salam dari Tasikmalaya, selanjutnya menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen dakwah kelas 3C. Mungkin itu Pak dari perkenalan saya sendiri. Oke. Kita sudah perkenalan. Sekarang perkenalan tentang buku ini. Kebalik. Filsafat dan Etika Dakwah. Saya baca tadi terus menerus stop di cabang utama filsafat. Saya bingung, saya pusing, makanya saya undang kalian. Coba ada nggak di sini yang mau menjelaskan apa sih cabang filsafat? Baik, saya akan menjelaskan ya ketiga cabang utama filsafat yang tadi Mister tanyakan. Nah, yang pertama ada metafisika atau ontologi. Nah, metafisika ini adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pengetahuan yang fundamental atau mendasar, yaitu dari keberadaan dan realisasi yang menyertainya. Nah, cabang filsafat ini, metafisika ini biasa disebut dengan bidang ontologi karena berfokus pada tentang pertanyaan ada, kategorisasi objek, dan hubungan antar objek tersebut. Nah, lalu yang kedua ya Mister, itu ada filsafat pengetahuan atau epistemologi. Nah, epistemologi ini secara khusus membahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sumber-sumber pengetahuan itu, karakteristik dan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu ada filsafat nilai, nah atau aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas tentang perihal nilai, baik membicarakan tentang etika, estetika, bahkan pada awalnya itu membahas tentang agama. Itu ya 3 cabang ilmu filsafat yang utama. Oh gitu ya cabang. Iya. Tapi ketika cabang tersebut ada nggak sih revisi gitu? Revisi. Jadi waktu itu para ahli itu merevisi ketiga cabang utama filsafat tersebut. Yang pertama ditambahkan logika. Nah, logika itu mempelajari tentang penalaran, bagaimana cara berpikir, membangun argumen yang baik dan yang lainnya. Nah, lalu yang kedua itu ada etika. Etika ini mempelajari tentang moral, bagaimana seharusnya hidup dan berhubungan dengan orang lain, mendefinisikan perbuatan yang benar atau salah. Nah, lalu yang ketiga itu ada estetika. Estetika ini membahas tentang perihal kesenian, seni, dan selera yang baik. Jadi itu tambahannya, Mister. Oh gitu revisinya. Jadi kalau seandainya di zaman sekarang ada nggak sih filsafat baru gitu? Oke, tentunya ada ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya terdapat beberapa cabang filsafat baru yang mulai dianggap menjadi cabang tersendiri dari filsafat keseluruhan. Nah, yang pertama diantaranya ada filsafat pikiran, filsafat politik, filsafat sejarah, filsafat hukum, filsafat sains, dan filsafat matematika. Mungkin segitu, Mister. Mungkin itu dari cabang-cabang filsafat. Sekarang kita merujuk pada bagaimana metode berpikir dalam filsafat. Karena di zaman sekarang tuh ditanya-tanyain berpikir dalam metode filsafat. Ya gitulah. Ini kan, kita sekarang masuk ke metode berpikir filsafat ya. Di dalam metode berpikir filsafat itu ada 4 macam. Yang pertama ada metode berpikir kritis dan komprehensif. Berpikir kritis berarti berusaha menunda penilaian dan justifikasi kebenaran atau asumsi, makna dan kata-kata pertanyaan atau kepercayaan ataupun teori. Berpikir kritis berarti juga berupaya membangun pengertian yang jelas dan formulasi berposisi. Dan untuk pengertian komprehensif berarti melibatkan keseluruhan dan tidak melakukan pemungutan atau hal-hal yang tertentu yang bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan menjadi tidak sempurna. Dan yang selanjutnya ada berpikir secara analitis dan sintetis. Berpikir analitis berarti berpikir
dengan cara menilai sesuatu, integritas menjadi bagian-bagian terpisah untuk mendapatkan kejelasan terkait hierarki dan strukturnya. Sementara itu, berpikir sintetis adalah menyatukan unsur-unsur yang sebelumnya terpisah dan tersebar menjadi kesatuan yang lemah. Dan yang ketiga itu ada berpikir secara praktis dan teoritis. Berpikir praktis artinya berpikir dengan berpijak pada kenyataan dan mampu mencari solusi atau alternatif yang mudah untuk berbagi persoalan. Sedangkan teoritis berarti mampu menerapkan dan menghubungkan apa yang ada dalam teori dengan kenyataan atau fakta objektif di lapangan. Dan yang selanjutnya ada berpikir yang keempat ya, metode berpikir yang keempat itu ada namanya logis dan empiris. Berpikir logis berarti mampu menerapkan dasar-dasar logika atau cara berpikir yang benar, rasional, yang dibangun dengan proposisi yang jelas dan benar. Sementara itu, berpikir empiris berarti mampu membuktikan atau menunjukkan apa yang dibangun kebenarannya dalam pikiran secara konkret atau memiliki dasar objektif yang jelas. Mungkin tidak. Oh, seperti itu metode berpikir. Teman-teman, sekarang ada yang mau bertanya lagi nih tentang bagaimana analisis teks keagamaan dengan filsafat. Mungkin dari Bapak tadi pertanyaan tadi itu dengan analisis keagamaan dengan pendekatan filsafat itu mungkin sangat itu kita secara jauhnya gitu. Kita menganalisis teks keagamaan itu dengan filsafat itu memang harus dengan jelas gitu, terbeber. Karena menjelaskan ini tuh harus dengan logika gitu, harus masuk akal gitu. Mungkin dengan pendekatan filosofis ini itu tuh merupakan kajian yang memang ini berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang memang universal gitu dengan meneliti dari akar permasalahannya gitu. Nah, dari metode ini sifat dari mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi ini atau hakikat sesuatu itu kan memang sangat susah gitu. Apalagi dengan metode filsafat ini gitu, menganalisis teks keagamaannya gitu. Nah, mungkin dalam pemikiran Ibnu Rushd ini beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama ini merupakan hal yang saling berkaitan gitu. Karena filsafat itu sendiri gitu berusaha untuk mengungkap suatu suatu kebenaran. Karena hal demikian itu agama itu berusaha kan untuk mengungkapkan suatu suatu kebenaran sehingga keduanya itu tidak dapat dipisahkan gitu atau saling berkaitan. Oh, seperti itu ya Pak Drus. Jadi semua yang kita bahas tadi di buku alhamdulillah sudah terjawab dengan audien yang pada penonton di sana, woi. Mungkin sahabat-sahabat yang lagi menonton jangan lupa mungkin juga mereka juga membaca buku ini ya. Baca jelas dong. Jelas. Filsafat dan Etika Dakwah. Ini adalah pembuatnya Dr. Haji Aang Ridwan MAG dari Universitas Negeri Bandung. Mungkin cukup sekian dari Master. Apabila ada kesalahan itu dari Master. Dan apabila ada kebenaran itu juga dari Master. Don't forget tetap saja di close. Cukup sekian video yang dapat kami persembahkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Tetap semangat, Jaga kesehatan, jangan pantang menyerah, dan yang pastinya selamat